Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Sugeng Arif dari Forum News Network. Kalau Anda hari ini bersiap-siap mau nonton debat calon presiden yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Anda pasti harus kecewa ya. Batalkan saja niatnya karena memang debat yang sedianya akan dilaksanakan hari ini, hari Kamis tanggal 14 September itu batal dilaksanakan. Kalau BEM UI menyebutnya ditunda sampai akhir September. Ini penyebabnya karena dari 3 orang bakal calon presiden yang diundang, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, itu hanya Anies Baswedan yang menyatakan kesiapan untuk hadir. Sementara 2 orang kandidat lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, menyatakan tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Jadi hari ini kita ingin mengabarkan ke rekan-rekan media untuk dikabarkan ke seluruh khalayak publik masyarakat Indonesia bahwa sampai hari ini setelah kami mengirimkan surat fisik dan juga proposal kegiatan pada ketiga bakal calon presiden, Pak Ganjar, Pak Anies dan juga Pak Prabowo, kami mendapatkan konfirmasi. Pak Anies Baswedan siap untuk hadir, Pak Ganjar Pranowo sudah ada jadwal umroh rupanya yang sudah direncanakan jauh-jauh hari, tanggal 10 September sampai 16 September. Sedangkan Pak Prabowo memang sudah ada agenda kenegaraan, tugas sebagai Menteri Pertahanan yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga kami menghargai berbagai konfirmasi tersebut. Namun karena program kami pada intinya adalah merupakan adu gagasan bakal calon presiden, kami merasa ada baiknya kami membuka komunikasi lanjutan agar ketiga bakal calon presiden yang sudah mengumumkan dirinya ini bisa hadir ketiga-tiganya. Oleh karena itu kami ingin membuka ruang komunikasi lanjutan kepada ketiga bakal calon presiden dan kami akan tunggu selambat-lambatnya pada akhir September. Nah, ini yang sangat menarik ini ya, karena seperti dikatakan oleh Ketua BEM UI, Melkisedek Huang, itu Ganjar Pranowo alasannya bahwa dia akan melaksanakan umroh tanggal 10 sampai 16 September. Sementara Pak Prabowo Subianto itu katanya ada tugas-tugas kenegaraan yang tidak bisa digantikan. Ini agak menarik juga ya kalau kita menyimak alasan dari 2 orang kandidat ini, ya, ini Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar Pranowo ini kan seperti dikatakan oleh panitia sebelumnya, dia sudah mengirim tim teknis ya untuk hadir, dan walaupun sebenarnya kalau kita simak langsung dari pernyataan-pernyataan Ganjar, dia terkesan enggan ya untuk hadir debat, dan pada waktu itu pertama alasannya dia masih menjadi gubernur di Jawa Tengah gitu, dan seperti kita tahu kan padahal masa jabatan dia sebagai gubernur Jawa Tengah itu sudah berakhir tanggal 5 September lalu. Dan kemudian sekarang dia beralasan umroh. Tapi ini menarik juga ya, kalau namanya umroh kita tentu nggak bisa ganggu-gugat, ini persoalan ibadah seseorang. Tapi ini kelihatannya cukup intens ya, kepergian dari Ganjar ke Tanah Suci ini, karena ini kan waktu itu pada haji tahun ini ya, itu haji itu kan hari bulan Juni ya, berarti 3 bulan yang lalu kalau nggak salah kan Idul Adha kita itu tanggal 28-29 Juni ya, dan Ganjar Pranowo pada waktu itu juga melaksanakan ibadah haji bersama dengan Anies Baswedan. Mereka bahkan sempat bertemu di Tanah Suci gitu ya. Baru 3 bulan berselang ternyata Ganjar Pranowo kemudian sudah pergi lagi umroh. Ini kelihatannya urusan langitan ini jadi soal yang sangat diperhatikan oleh Ganjar nih. Apa kaitannya juga dengan ini ya, dengan munculnya dia di azan sholat maghrib di RCTI dan MNC TV ya. Dan yang kedua, Pak Prabowo itu sebelumnya juga dengan tegas juru bicaranya Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara di Kementerian Pertahanan, menyatakan Pak Prabowo pasti akan hadir, dan karena Pak Prabowo itu pasti senang dengan diskusi-diskusi ilmiah semacam ini ya. Dan sementara di Gerindra sendiri, Habibur Rahman juga memastikan bahwa Pak Prabowo akan hadir. Ternyata tidak hadir. Jadi dari 3 orang calon presiden ini memang yang sejak awal niat dengan serius untuk hadir hanya Anies Baswedan. Kan kita ingat waktu Ketua BEM UI Melkisedek Huang itu membuat undangan secara terbuka melalui media, itu hanya beberapa jam kemudian Anies kan menanggapinya melalui cuitan di media sosialnya. Dia bertanya kapan, yuk, kata dia begitu. Dan kita ingat ketika kemarin dia hadir dalam kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
setelah selesai acara dia kan kemudian menyempatkan diri untuk bertandang di sekretariat BEM UI, dan niatnya waktu itu mengambil undangan ya, karena mumpung ada di kampus gitu. Tapi ternyata waktu itu kan sekretariat BEM UI kosong, dan dia tidak bisa bertemu dengan pengurus, satu orang pengurus. Tapi pada waktu itu justru kata pengurus BEM UI, mereka itu sedang mengantarkan undangan secara fisik kepada para ketiga bakal calon presiden itu. Jadi secara resmi memang 3 orang bakal calon presiden ini sudah menerima undangan tadi. Nah, ini tentu saja sangat disayangkan ya, kenapa Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo ini tidak hadir, padahal seperti dikatakan oleh Anies Baswedan, dia sendiri juga punya jadwal lain, dia jadwal keluar, maksudnya mungkin keluar kota, tapi dia batalkan karena dia melihat urgensi atau sangat pentingnya perhelatan yang diselenggarakan oleh BEM UI ini. Dari sini saja ya bagaimanapun juga akhirnya Anies mendapat kredit tersendiri ya dari kalangan mahasiswa dan juga akademisi, karena dia juga jadi bakal calon presiden pertama yang memberikan kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sementara Ganjar yang dijadwalkan tanggal 11 kemarin itu tidak hadir. Rupanya mungkin ini kaitannya karena dia umroh ya tanggal 10 sampai 16 September ini. Ini jadi pertanyaan, apakah memang karena kegiatan mereka begitu sudah padat, terencana dengan baik, atau para kandidat yang lain ini, dalam hal ini Prabowo dan Pak Ganjar Pranowo ini sengaja menghindari debat-debat di kampus ya. Karena bisa jadi ini memang kalau tidak siap, persiapannya tidak baik, dan juga banyak persoalan-persoalan yang melilit para kandidat calon presiden ini, mereka bisa dihabisi. Kalau meminjam bahasa dari BEM UI ya, mereka dikuliti gitu. Dikuliti sebenarnya pemikirannya ya, bukan dikuliti dalam pengertian harfiah gitu. Nah, ini saya khawatirnya begini, kalau betul seperti dikatakan oleh Melki tadi cuma persoalan waktu, artinya itu akan dijadwalkan sampai nanti paling lambat ini pada akhir September ini. Tapi kalau kita simak dari pernyataan dari BEM UI tadi, mereka sih kelihatannya tidak begitu yakin juga ya bahwa itu akan terselenggara pada akhir bulan ini. Nah, kalau ini memang jadi modus untuk menghindari perdebatan di kampus, dan kemudian para kandidat ini lebih memilih forum-forum yang tidak lebih substansial seperti misalnya pengumpulan massa, kemudian orasi-orasi di lapangan gitu, dan atau kemudian lewat media sosial yang artifisial gitu kan, tentu sangat disayangkan, sebab debat kandidat atau adu gagasan gitu menyebutnya itu kan, ini akan jadi forum yang bagus buat kita, satu meningkatkan kualitas kampanye kita, karena selama ini kan terkesan bahwa kalau kampanye itu hanya pengumpulan massa, kemudian orasi di lapangan, dan setelah itu bubar. Dan kita tahu bahwa yang datang ke lapangan itu banyak juga itu merupakan massa-massa yang dikerahkan. Jadi mereka sendiri juga tidak akan bisa menangkap dengan serius visi dan misi atau gagasan dari bakal calon presiden itu apa sih yang akan mereka bawa dan akan mereka lakukan pada bangsa ini kalau mereka terpilih sebagai presiden nantinya gitu. Dan ini seperti dikatakan oleh Ketua BEM UI, acara ini pertama itu akan dihadiri oleh 5.000 anak muda. Dia tidak menyebutnya sebagai mahasiswa, tapi anak muda. Saya kira memang ini acara ini dibuka untuk umum, dan ini pasti sangat menarik perhatian dan mengundang anak-anak muda dan juga tentu saja mahasiswa untuk hadir. Dan kedua, banyak sekali ini channel-channel stasiun TV dan juga YouTube yang bersedia untuk menyiarkan secara langsung. Salah satunya itu Deddy Corbuzier. Misalnya Deddy Corbuzier juga menyatakan dia siap untuk bekerja sama menyiarkan kegiatan ini secara langsung. Jadi hampir dipastikan sebenarnya jangkauan pemirsa dari debat ini akan sangat besar, dan ini sesungguhnya bagi para kandidat harusnya dimanfaatkan secara baik gitu ya. Dan kalau kemudian ini yang terjadi di UI ini batal, saya kira ini juga bisa menjadi semacam indikator bahwa mereka selanjutnya juga tidak akan mau hadir di kampus-kampus itu, kecuali kemudian kampus itu bekerja sama dengan KPU dan itu mandatori alias wajib. Padahal kita tahu setelah BEM UI ini direncanakan itu BEM UGM juga akan menyelenggarakan hal yang sama gitu. Formatnya memang tidak debat gitu ya. Tapi macam-macam lah, ada yang adu gagasan, curah pendapat dan sebagainya. Tapi intinya sesungguhnya
forum semacam ini yang dilaksanakan di kampus itu saya kira jauh lebih bermanfaat ketimbang kemudian orasi-orasi pengumpulan massa dan juga pengerahan massa termasuk di lapangan ini, karena itu sangat disayangkan kalau kemudian para kandidat ini menghindari itu. Dan ya apa boleh buat dalam hal ini, tentu saja yang akhirnya sementara ini mendapat poin bagus dari penilaian dari publik, terutama kalangan mahasiswa dan anak muda, bakal calon presiden Anies Baswedan. Nah ini penting kita imbau pada calon presiden lain, kepada timnya Ganjar, timnya Pak Prabowo, jangan menghindari dong, jangan cari alasan dong untuk menghindar tidak hadir di perdebatan di kampus. Kan ini bagaimanapun ini adalah perdebatan ilmiah. Kalau tahu tadi bahasanya misalnya dikuliti dan sebagainya, itu bahasa komunikasi saja. Realitasnya saya kira tidak seperti itu. Tetapi memang di kampus seperti ini, debat-debat di kampus ini tentu kita berharap akan muncul perdebatan yang menarik, dan kemudian dari situ kita bisa dapat gambaran bagaimana sih visi misi dari seorang calon presiden dan wakil presidennya kalau pasangan seperti itu, dan mereka kemana mereka akan membawa. Apakah kemudian ini bukan hanya jargon kosong yang sebenarnya nantinya tidak mungkin terrealisir. Kan Pak Prabowo misalnya sudah menyatakan dia misalnya akan memberi makan gratis untuk pelajar dari SD sampai SMA misalnya. Apalagi misalnya kalau nanti ada PSI misalnya mendukung presiden siapa, kan dia juga sudah mengusung gagasan akan membuat gratis BPJS misalnya. Padahal mungkin banyak sekali orang menyatakan ini sekarang dengan tidak gratis saja pelayanan BPJS itu sudah sangat buruk, dan apakah dengan kalau nanti digratiskan tidak, kualitasnya akan semakin buruk. Jadi yang begini-begini gagasan-gagasan seni silakan saja dikemukakan oleh bakal calon presiden, oleh partai-partai politik, dan kemudian bisa diuji di kampus ya. Sekali lagi ini sayang ya kalau kemudian para kandidat calon presiden ini menghindari perdebatan-perdebatan bermutu yang seharusnya terjadi di kampus. Saya Sunan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.